Semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Larasati Eka Putri. Di sini aku mau ngejelasin sedikit apa itu yang namanya assessment center dan mengkaitkan assessment center dengan pekerjaan profesi guru. Nah, yang pertama di sini sebelumnya aku mau ngejelasin sedikit nih apa itu yang namanya assessment center. Assessment center merupakan metode untuk memprediksi perilaku melalui beberapa simulasi oleh beberapa penilai untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menangani tanggung jawab di masa mendatang. Dengan menggunakan kriteria kesuksesan dalam jabatan tersebut yang perlu dikembangkan oleh seorang individu melalui sejumlah simulasi. Nah, simulasi yang diberikan bertujuan untuk mengukur kompetensi yang dibutuhkan maupun menjadi tuntutan individu dalam menjalankan peran dan tugasnya saat ini maupun di masa mendatang. Simulasi yang diberikan dirancang khusus untuk mampu memberikan gambaran maupun menyerupai kondisi kerja individu sehari-harinya. Penilaian terhadap kompetensi seseorang juga dapat diukur secara kuat melalui metode multi-rates. Melalui simulasi-simulasi yang diberikan, individu diminta untuk dapat menjalankan sejumlah tugas maupun peran antara lain seperti mengidentifikasi masalah, melakukan pengambilan keputusan, bekerja di dalam kelompok, dan sebagainya. Nah, selanjutnya hasil dari asesmen ini bisa dimanfaatkan untuk banyak hal loh. Yang pertama, mendapatkan kriteria orang yang sesuai untuk mengisi jabatan tertentu sehingga tidak perlu lagi menempatkan seorang pemimpin di jabatan yang keliru. Yang kedua, mengidentifikasi masalah kader-kader pemimpin potensial di masa depan untuk mempersiapkan secara dini agar lebih terasah kemampuannya. Yang ketiga, menyusun strategi pengembangan karyawan yang lebih terencana. Misalnya, dari hasil asesmen, perusahaan atau sekolah akan mengetahui pola penempatan kerja, pertimbangan promosi, serta melakukan pembinaan karyawan. Yang terakhir, untuk mengetahui kompetensi setiap pegawai sehingga bisa diarahkan ke jalur yang sesuai dengan passion yang mereka miliki. Nah, manfaat yang diperoleh dari assessment center tersebut dapat dipergunakan oleh pimpinan organisasi sebagai salah satu sarana atau alat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan SDM atau sumber daya manusia, seperti rekrutmen, promosi, mutasi, dan pengembangan karir pegawainya. Selanjutnya ada karakteristik assessment center. Hampir sebagian besar proses assessment center mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mempergunakan kombinasi beberapa jenis, teknik, dan metode penilaian. Metode pokok yang dipergunakan dalam assessment center terutama akan berlandaskan pada konsep simulasi dan tes. Teknik-teknik pendukung lainnya yang juga digunakan antara lain seperti diskusi kelompok, kuesioner, serta wawancara. Yang kedua, penilaian didasarkan acuan tertentu yang memiliki sifat multi kerja. Acuan berupa kerangka kerja integratif yang juga lazim dikenal sebagai model kompetensi. Setiap perusahaan memiliki model kompetensinya masing-masing yang khas, bergantung juga pada budaya dan core value organisasinya. Yang ketiga, keterlibatan sejumlah asesor. Dengan tujuan untuk mengoptimalkan objektivitas penilaian dan juga untuk menekankan bias, assessment center menggunakan lebih dari satu asesor. Hal ini dimaksudkan agar hasil penilaian menjadi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, kesimpulan yang berupa rekomendasi sebagai hasil program assessment center. Data yang diperoleh dari hasil observasi pada sejumlah latihan simulasi dan tes-tes psikologi serta juga wawancara diolah sedemikian rupa oleh para asesor. Penilaian berupa tingkat kompetensi yang dimiliki peserta asesmen dan rekomendasi untuk organisasi. Berikutnya ada beberapa tes model-model assessment center yang kerap sering digunakan. Yang pertama ada tes simulasi. Tes ini menggunakan metode pencatatan perilaku karyawan lewat proses observasi. Setelah perilaku secara umum pada saat bekerja diamati, catatannya akan dimasukkan ke dalam sebuah model kompetensi untuk memahami potensi dan kecenderungan yang dimiliki. Yang kedua ada tes wawancara. Wawancara adalah salah satu asesmen yang paling umum dilakukan. Wawancara dilakukan untuk menggali bagaimana karyawan berpikir tentang beberapa hal dan melihat bagaimana cara
seseorang karyawan menjawab serta menyikapi pertanyaan. Terkadang, tes ini dikombinasi dengan self-preference atau pertanyaan mengenai pilihan yang diambil oleh karyawan dalam situasi. Yang ketiga ada tes role playing. Tes ini hampir mirip dengan wawancara, hanya saja karyawan diberikan situasi khusus yang harus dihadapi. Seringkali tes ini dilakukan secara berkelompok. Contohnya, karyawan bermain peran sebagai sales yang harus menjual barang dan meyakinkan orang lain, berperilaku sebagai supervisor, dan sebagainya. Kendati hanya pura-pura, di sini asesor dapat melihat bagaimana karyawan berperilaku dalam kondisi tertentu. Yang keempat ada presentasi. Dalam tes ini akan terlihat bagaimana pola komunikasi karyawan dan bagaimana cara ia menyampaikan gagasan-gagasan yang berada di dalam otaknya. Tidak semua karyawan yang cerdas dapat melakukan presentasi dengan baik, karena hal ini bergantung pada kemampuan dari karyawan tersebut, kemampuan seperti public speaking. Yang terakhir ada tes psikometri. Dengan menggunakan metode tes tertulis yang memuat verbal, angka, dan komponen-komponen lain yang juga dapat kita temukan dalam tes potensi akademik atau tes IQ. Tes ini bertujuan untuk memahami apakah karyawan tersebut dapat berpikir secara logis atau tidak. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa metode assessment center memberikan manfaat pada perusahaan serta karyawannya. Bagi karyawan, dengan adanya metode ini, mereka akan dapat mengetahui kekuatan serta kelemahan dari kinerjanya. Hal tersebut perlu dikembangkan sehingga akan memberikan kesempatan pada para karyawan untuk tumbuh dan berkembang, sehingga nantinya karyawan tersebut akan bersemangat di dalam melaksanakan tugasnya. Dan untuk perusahaan sendiri akan mendapatkan efek dari pengembangan karir para karyawannya, dari produktivitas dan juga kinerja perusahaan itu sendiri. Nah, untuk assessment center sendiri, saya mengaitkan pada bidang pekerjaan profesi guru. Saya memilih pekerjaan guru untuk proses assessment center yang sesuai pada guru yaitu role playing. Di mana role playing merupakan metode pembelajaran di mana siswa langsung memerankan suatu masalah yang memfokuskan pada masalah-masalah tentang hubungan manusia. Siswa diberikan kesempatan untuk menggambarkan atau mengekspresikan suatu tokoh yang diperankan, dan siswa-siswa lainnya dapat mendapatkan tugas untuk mengamati tentang jalannya drama yang dilakukan. Pada bagian-bagian tertentu, misalnya di bagian tengah, guru dapat menghentikan drama dan memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengeluarkan pendapat serta kritik mengenai materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Alasan saya sendiri memilih menggunakan metode role play untuk guru dikarenakan metode ini dapat membantu asesor untuk melihat kompetensi guru jika dilibatkan dalam beberapa situasi tertentu dan bagaimana ia berusaha dalam menyelesaikan beberapa masalah yang berbeda yang memungkinkan terjadi di satu waktu yang sama. Sehingga secara tidak langsung metode ini juga dapat melatih para guru untuk mengembangkan kompetensi yang ia miliki. Selain itu, keunggulan dari metode role playing ini dapat melatih siswa untuk lebih berinisiatif dan berkreatif, melatih kerjasama antar siswa, dan dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-baiknya. Dan siswa memiliki kebiasaan untuk menerima dan berbagi tanggung jawab dengan sesamanya melalui pembelajaran metode role playing ini.